Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati jamaah Safari Jumat Berkah. Jadi ada koordinatornya, ada pimpinannya, dan pengurus. Selamat datang di tempat kami. Kemudian jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam tafsir Al-Baydawi pada ayat 111. Jadi sebelumnya kita ingin menceritakan, ini kata Imam Al-Baghawi, ini namanya jumlah khabariyah yang akan kita baca sekarang. Walaupun ayat ini ditujukan untuk Yahudi dan Nasrani, tetapi ini jumlah khabariyah. Jadi contoh jumlah khabariyah begini. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa asirru qaulakum aw ijharu bih, itu kalimat perintah di situ. Jadi arti kalimat perintah apa? Wa asirru, sembunyikan omonganmu dan zahirkan omonganmu. Itu walaupun kalimat itu perintah, tapi maknanya khabariyah. Jadi kalau tadi kita terjemahkan, sekarang kita tafsirkan. Wa asiru qaulakum, maknanya apa? Khabariyah. Walaupun kamu sembunyikan apa yang kamu niatkan di dalam hatimu dan apa yang kamu nampakkan, itu Allah Maha mengetahui. Nah, jadi itu namanya apa? Dari jumlah perintah itu menjadi khabar, berita, jumlah khabariyah. Ini ayat 111 begitu juga. Jadi ayat 111 adalah cerita sejarah. Itu bagaimana Yahudi dan Nasrani ribut satu sama lainnya. Yahudi mengatakan yang masuk surga saya. Kata Nasrani yang masuk surga itu kami, kelompok kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan, tidak ada orang yang bisa mengklaim kalau dia masuk ke dalam surga. Sehingga Imam Sya'rawi mengatakan, mengklaim itu namanya matami'ul hulqi. Itu bodoh, itu namanya bodoh. Dan yang mengklaim orang lain masuk neraka itu juga bodoh. Makanya kata Imam Sya'rawi, itu penentuan surga neraka itu sama Allah. Jadi kita itu beribadah saja, patuhi saja perintah Allah, jauhi saja apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana cerita sejarah. Ini cerita sejarah, tetapi maknanya khabariyah, berlaku sampai kapanpun. Yaitu sama seperti cerita Fir'aun. Cerita Fir'aun itu sejarah, tetapi cerita Fir'aun itu dikemas dalam bentuk present oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana present? Walaupun cerita Fir'aun tidak ada lagi, tetapi watak-watak Fir'aun itu masih ada. Sampai hari kiamat watak Fir'aun masih ada. Pikiran-pikiran Fir'aun masih ada. Yang mengklaim diri dia Tuhan dan bisa mengatur segalanya itu masih ada. Jadi makanya ini kalau kita lihat di dalam kitab Balaghatul Quran, itu namanya apa? Kalimatnya past tense tapi maknanya present. Kalimatnya madhi tapi maknanya mudhari. Ada juga nanti kalimat masa depan tetapi ceritanya masa lalu. Mana contohnya? Jadi ceritanya masa depan tentang surga, neraka, kan masa depan. Kita belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka, belum pernah kita itu mati, belum mati lagi. Nanti mati akan kita ini kan nanti. Alam barzah belum kita nikmati lagi, bagaimana alam barzah, dan belum kita lihat. Padang mahsyar juga demikian. Tetapi ayatnya dikemas dalam bentuk past tense. Neraka itu uiddat lil kafirin, dipersiapkan. Kan cerita masa lalu itu. Makanya di dalam kaidah tafsir, nanti kita bisa melihat dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaidih. Jadi bukan fikih saja ada kaidah, tafsir juga ada kaidah.
Ketika cerita masa lalu itu dikemas dalam bentuk past tense, itu maknanya apa? Litahqiqil wuqu'. Maknanya surga itu pasti ada, jangan pernah ragu. Neraka itu ada, jangan pernah ragu. Kematian itu ada, jangan pernah ragu. Ragu ke kematian, pasti ada kematian itu. Maka kita disuruh selalu mengunjungi orang mati. Ketika ada orang meninggal dunia, paling nggak kita lihat. Ya, Umam beliau itu cekang, nanti saya cekang seperti ini juga. Ketika meninggalkan keras, ketika dimandikan begitu, saya juga akan dimandikan seperti ini. Itu maknanya litahqiqil wuqu'. Itu memang ada dalam kaidahnya. Dalam kaidahnya cerita masa lalu, tetapi dikemas cerita masa depan, dikemas dalam masa lalu. Ini namanya tahqiqil wuqu' namanya. Sekarang kita lihat ayat 111. Tafsir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekarang kita lihat terjemahannya dulu, kemudian baru kita tafsirkan. Coba diterjemahkan. Dan mereka dalam kaum Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama dalam bentuk beragama Yahudi atau Nasrani. Iya, ini terjemahannya Pak. Wa qalu, sebenarnya bukan Yahudi dan Nasrani, qalu itu. Qalu itu ahlul kitab. Kita harus bedakan dulu. Mana Bani Israel, mana ahlul kitab, mana Yahudi dan Nasrani, itu harus beda. Kalimat Yahudi itu identik kinayah makna apa? Makna negatif. Yahudi itu berasal dari kalimat hada yahudu inna hudna ilaika. Di dalam bahasa Ibrani itu bukan bahasa Arab, walaupun ada di dalam Al-Quran, inna hudna ilaik, kami itu bertaubat. Kalimat hudna Yahudi berasal dari hada yahudu. Itu adalah bahasa Ibrani, maknanya bertaubat. Apa makna bertaubat? Dia sudah berbuat maksiat, kemudian karena takut azab dari Nabi Musa, kami taubat. Besok begitu lagi buat maksiat, datang azab, kami taubat. Makanya Yahudi itu identik dengan makna negatif. Makna negatif. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu Rasulullah di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sudah. Kemudian kalau kita lompat hadisnya, di situ disebutkan mangkadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong, dia itu ngomong bukan seperti yang saya ucapkan, siap-siap masuk neraka. Di antara dua lafaz ini, di tengah-tengah apa kata Rasulullah SAW? Nanti kita lihat di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Dan apabila ambillah dari Bani Israel kata Rasulullah, fala haraj, tidak ada masalah. Apa maksud ambil dari Bani Israel? Maka nanti ada cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu ada dua. Ada yang marfu' ditolak, ada yang maqbul, ada yang diterima. Itulah fungsi pentahqiq di dalam sebuah tafsir. Ketika itu dia mengatakan ini riwayat Israiliyat marfu' ditolak. Kenapa? Dia itu adalah Yahudi, bukan Bani Israel ya. Yahudi itu apa? Dia banyak bohongnya, dia begini. Makanya hadis omongan dia itu ditolak. Salah satunya apa yang ditolak? Ketika ada riwayat yang mengatakan Nabi Idris alaihissalam, itu ada dalam tafsir Baydawi, itu ada 3 riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, Nabi Idris alaihissalam itu sebenarnya nama beliau bukan Idris, karena beliau senang membaca maka dipanggil Idris. Ya. Riwayat yang pertama, Nabi Idris ketika ketemu dengan malaikat, Nabi Idris bertanya, kamu siapa? Malaikat mengatakan, saya adalah malaikat yang penasaran dengan ilmu. Kata Nabi Idris, saya tidak percaya. Kalau kamu betul-betul malaikat, bawa saya ke langit keempat sebentar. Ya, sebuah ke langit keempat. Kemudian dalam waktu yang sama juga, Allah memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa. Wahai malaikat pencabut nyawa, tolong cabut nyawa Idris di langit keempat. Malaikat pencabut nyawa tidak bertanya-tanya, tidak ada bertanya. Padahal ada dalam benak malaikat. Nah, manusia itu kan tidak bisa naik ke langit. Kok bisa dia naik ke langit? Manusia itu kan di bumi. Sesuai dengan Allah firman Allah ini, ja'alun fil ardi khalifah. Kenapa bisa di atas? Tapi malaikat tidak pernah bertanya.
Dia patuh dan taat pada perintah Allah. Maka kita nggak boleh tanya-tanya juga, udah apa salat subuh, udah apa salat zuhur. Jangan tanya-tanya. Rupanya ketika malaikat pergi ke langit keempat, mereka ketemu dengan Nabi Idris. Dan malaikat juga pusing, dari mana Nabi Idris kok bisa masuk rumah? Ya, disitulah dicabut nyawanya. Jadi maka ketika Nabi Mi'raj ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Sudah riwayat yang pertama ini Israiliyat ini, Pak. Tapi Israiliyatnya diterima. Yang kedua, riwayat yang kedua, ketika malaikat mengatakan, saya ini malaikat, saya tidak percaya. Tolong bawa saya untuk melihat-lihat surga dan neraka. Kalimat melihat-lihat itu bukan masuk, jangan salah. Kalimat ini kalau dalam bahasa Arab namanya tafaqqada. Tafaqqada itu memantau. Sama seperti ketika Allah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan kepada malaikat, "Lamma khalaqallahu al-janna wan nar", ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan kepada malaikat, coba cek. Maksud cek apa? Lihat dari luar, bukan masuk ke dalam, ya, bukan masuk ke dalam. Sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, luar biasa surga itu dari luar. Tidak ada yang tahu bagaimana nikmat surga kecuali dia masuk dulu ke dalam. Dan tidak ada yang tahu bagaimana siksa neraka itu kecuali dia masuk ke dalam dan menikmatinya sendiri. Malaikat saja tidak tahu. Makanya dibawa keliling-keliling saja. Sudah, ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, itu Nabi Idris minta masuk ke dalam surga. Ini dari cerita saja sudah tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Belum diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan yang kedua, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis ini sahih. Ketika orang mukmin nanti bangkit di padang mahsyar, mereka mencari seseorang untuk bisa membuka pintu surga. Ketika itu apa? Mereka ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Istaftih lana al-jannah. Wahai Adam, tolong bukakan pintu surga ke kami. Tidak bisa saya malu pada Allah, saya buat dosa. Jadi kepada siapa juga kami datang? Idhab ila Ibrahim. Pergi ke Ibrahim. Fa innahu, dia itu abul anbiya. Sampai ke Nabi Ibrahim juga demikian. Sampai ke Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa berpesan, pergilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung titik sirat dan berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah supaya bisa sampai ke ujung pintu surga, ke ujung sirat ini dan masuk ke dalam surga. Ini buktinya apa? Belum ada yang masuk ke dalam surga. Kalau surga itu sudah masuk Nabi Idris alaihissalam, tinggal calling mendang. Ini buka pintu sehat. Tolong buka pintu sebentar. Kami di luar ya Pak. Tapi kan tidak minta pada Nabi Idris. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Nabi Idris ada di dalam surga, Nabi Muhammad sudah mengatakan, "Anak buku karena orang ini dalam." Ya, ini kedok-kedok orang dibuka. Tapi kan tidak ada. Sudah. Ini apa namanya? Yang kedua. Yang ketiga, latar kabun natabakan antabak. Kalian akan melalui masa-masa kata Allah. Langsung bisa masuk ke dalam surga. Masa belum finish, start lagi sudah finish? Tak mungkin. Maka laluilah masa-masa itu. Ini riwayat ini marfud, ditolak. Kenapa? Yang meriwayatkan riwayat itu adalah seorang Yahudi, pembohong. Dia penipu. Ya, nanti namanya bisa kita lihat dalam tafsir Baydawi nanti. Disebutkan namanya di situ. Dia seorang pembohong, dia seorang penipu. Dan dia berasal dari Yahudi, orang-orang Yahudi. Kan beda nanti Israel dengan Yahudi. Dan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, saya itu melebihkan kalian dibandingkan orang lain. Itu untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk Yahudi. Kan Yahudi dan Nasrani itu sudah masuk konotasi negatif di situ. Termasuk ketika kita salat di dalam Fatihah kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikan kami itu ya Allah, ya kalau terjemahannya jalan yang lurus. Walaupun kata Imam At-Tabari itu bukan jalan lurus, al-thimat fil amal, konsisten dalam beribadah. Khairil maghdub, jangan jadikan kami seperti Yahudi dan jangan jadikan kami seperti Nasrani. Di situ saja sudah dikubur Yahudi dan Nasrani. Sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beda-bedakan Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab.
Harus kita bedakan. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu ahlul kitab. Kenapa? Mereka menulis, mereka membaca, walaupun pada akhirnya nanti mereka menulis sesuatu yang bukan berasal dari Taurat, dan mereka mengatakan ini berasal dari Taurat. Disitulah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka makna waqalu di sini itu waw itu waw ataf. Itu waw itu waw penghubung. Artinya terkait dengan ayat sebelumnya. Waqalu, siapa yang qalu itu? Ahlul kitab. Ya, jadi ahlul kitab mengatakan waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini sebenarnya ada dua kalimat yang panjang, tetapi dibuat di situ dengan aw di situ. Kalimat pertama, ahlul kitab mengatakan ini ahlul kitab yang sudah tercemar ini. Ya seperti tadi, dia ahlul kitab, tetapi dia itu menulis sesuatu yang bukan berasal dari Taurat. Jadi ahlul kitab itu menulis sesuatu bukan berasal dari Taurat, sehingga dia mengatakan ini berasal dari Allah. Ya contoh yang mereka rubah-rubah. Yang dirubah oleh ahlul kitab itu mengharamkan onta. Mereka mengatakan onta itu haram, padahal di dalam Taurat tidak pernah Allah mengharamkan onta. Mana landasan mereka? Karena Nabi Yakub alaihissalam mengatakan onta ini haram bagi saya karena saya alergi makan onta. Kata Nabi Yakub Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian setelah itu apa? Mereka mengatakan dari Bani Israel itu kakek kita nggak makan onta ya, berarti haram onta itu. Dimasukkanlah di dalam Taurat onta itu haram. Inilah orang-orangnya nih. Waqalu ini. Jadi ahlul kitab yang sudah tercemar, yang sudah merubah-rubah dan mengotak-atik. Apa kata mereka? La yadkhulul jannata illa man kana hudan. Ini satu kalimat. Ini sudah digabung kalimat ini menjadi ijaz kisar. Yahudi mengatakan yang masuk ke dalam surga itu cuma Yahudi saja, lain tidak masuk dalam surga. Ya Yahudi saja. Sudah satu kalimat. Kalimat yang kedua, Nasrani juga mengatakan yang masuk ke dalam surga itu cuma Nasrani saja. Ya, masing-masing mengklaim. Kalau kata Syekh Tantawi apa? Mereka itu mengklaim bi anfusihim bi ayatul jannah. Kalau mereka lah yang bisa yang masuk ke dalam surga, maka jumlah ini juga berlaku kita. Artinya kita tidak boleh mengklaim begitu saja sesama kita. Ini kan sama-sama Bani Israel mereka. Nasrani ini keturunannya Bani Israel. Yahudi keturunannya Bani Israel. Jadi pertama kan Nabi Yakub, anak Nabi Yakub itu ada 12 dipanggil dengan Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Yakub terkenal dengan nama Israel. Israel itu apa? Di dalam bahasa Arab Israel itu asra yusri jalan malam, suka jalan-jalan malam, ajak kenal pindah ke di dakwah ke di berpindah dari Palestina ke Mesir. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu Israel itu berasal dari kalimat Isra'iluhu. Israel itu hamba, iluhu itu Tuhan. Maka Israel adalah Isra'iluhu, hamba Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani. Jadi makanya anak-anak Nabi Yakub itu kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Tuhan. Bahasa ini diklaim oleh Yahudi. Yahudi kan sudah konotasi negatif. Mereka supaya tidak dilaknat oleh orang lain, ini suka bertobat, suka mayang-mayang. Mereka ambillah nama Yahudi itu nama kakek mereka, Israel. Ya nama. Kami ini adalah Israel, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Tuhan. Kami inilah hamba Tuhan. Padahal mereka Yahudi, orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Israel, Bani Israel itu yang dipuji oleh Allah. Contoh lain, kaum Ad. Kaum Ad di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu kaum Ad dalam Al-Qur'an kadang-kadang disebut dengan kaum Iram. Itu kaum Ad itu di dalam tafsir Qatadah, wa tuluhu, tinggi mereka itu 30 zira'an, 30 zira' tingginya. Berarti kalau 30 zira' kita ini 15 meter banyak. Itu kaum Ad. Ya, jadi tidak jauh, tidak melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kaum Ad itu nama orang. Ad itu nama orang ya. Maka karena mereka dikutuk oleh Allah, ya, mereka mengambil nama kakeknya Iram. Iram itu cucunya Nabi Adam alaihissalam. Ya.
cucu Nabi Adam, namanya Iram, seorang ahli ibadah. Makanya mereka itu gini saja, supaya kita ini ambil nama Iram, Iram mata. Maka kita jangan mengutuk si Iram, bin Iram itu ya. Iram itu nama yang diambil oleh kaum Ad untuk jadi nama kaum mereka. Israel itu adalah sebuah nama kakek Nabi Yakub alaihissalam yang diambil oleh Yahudi untuk menutupi kejahatan mereka, sehingga nama mereka itu kami adalah Israel. Ya. Sehingga kita selalu kami kutuk Israel. Israel itu Nabi Yakub, kita kutuk Nabi Yakub alaihissalam. Kami kutuk Yahudi itu, karena dalam Al-Quran sudah jelas. Ghairil maghdubi alaihim, bukan kami kutuk Bani Israel, tidak. Bani Israel dipuji oleh Allah dalam Al-Quran karena mereka kecerdasan otak mereka. Mereka selalu menulis, ya, mereka menulis. Kemudian mereka juga dari Bani Israel itu banyak keturunan Nabi dan Rasul. Ya. Jadi jangan terpancing kita dengan kalimat-kalimat apa. Itulah Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Mereka mengambil nama Nabi Yakub saja. Ya, seperti ini. Ini kalimatnya panjang, ada 2 kalimat. Tetapi kalimatnya diringkas dengan au di sini. Au itu namanya au muadil. Muadil itu pilihan. Ini atau ini. Ya, gitu Pak. Tetapi walaupun ada atau di situ, ini kalimatnya 2. Yahudi mengatakan yang masuk dalam surga adalah Yahudi. Nasrani mengatakan yang masuk ke dalam surga adalah Nasrani. Ini akibat apa? Akibat mereka itu sudah diklaim kalau mereka itu dilaknat oleh Allah. Untuk menghilangkan klaim ini, mereka mengatakan yang masuk surga Yahudi, bukan Nasrani. Tidak, yang masuk surga adalah Nasrani. Padahal dua-dua mereka ini adalah anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, anak cucu Nabi Yakub alaihissalam yang berasal dari Nabi Ishak dan bukan keturunan Nabi Ismail. Mereka sama-sama keturunan Bani Israel, tapi kamu sama-sama ada. Ini memberikan kepada kita satu sama lainnya, kita sudah salat, kita beribadah. Jangan mengklaim orang yang satu salat drone neraka, drone surga. Oh hana drone surga, drone neraka. Jadi jangan pernah mengklaim. Maka Rasulullah mengatakan, kalau dia itu salat bersama kamu, dia itu bayar zakat juga, itu adalah saudaramu, kata Rasulullah. Saudaramu, maka haram darahnya. Ya, jadi tidak boleh mengklaim. Mengklaim membunuh saja tidak boleh, mengklaim saja tidak boleh, apalagi membunuh dia. Tidak boleh membunuh. Ini kita salat sama-sama, beribadah sama-sama, bayar zakat sama-sama. Nabi itu kecuali dia tidak salat. Kalau kita tanya ada salat, tidak ada salat, maka sesuai dengan hadis Rasulullah, yang membedakan orang mukmin dan orang kafir itu adalah as-salat. Ya. Itu baru bisa kita klaim seperti itu. Tapi kalau sama-sama salat, sama-sama beribadah, ya dalam surga lur, neraka. Ya, ini seperti kalau khatib itu menceramah, menyogolong demenak dalam ceramah, harus demenak ya. Bagaimana tengku udah ceramah? Sudah saya kalun juga awak yang dulu. Tentang ceramahnya tak denak, mana denak saudara-saudara katanya. Yang tak denak orang lain tak denak apa? Jangan denak saudara-saudara. Itu kan saudara kita. Jadi maka kata Ibnu Abbas, dalam konsep dakwah itu, kalau yang kita dakwahi itu memang orang salat, orang yang bayar zakat, orang yang taat, maka dakwahlah dengan basyir. Apa itu basyir? Berikanlah motivasi ibadah kepada mereka. Ini kata Ibnu Abbas ini. Motivasi ibadah bagaimana? Kalau dia sudah salat, kasih motivasi lagi. Alangkah bagusnya kalau kamu baca Quran lagi. Kamu dapat pahala kalau kamu khusyuknya. Itu motivasi ini. Ini kalau orang yang sudah salat. Kata Ibnu Abbas, kalau orang yang berbuat maksiat, bagaimana cara mendakwahi mereka? Nazir, takut-takuti mereka. Takuti bagaimana? Orang kemecu ada hati-hati kamu turun azab Allah. Ya. Maka jangan cerita surga kepada mereka. Ini kepada koruptor cerita surga. Ini dia sudah korupsi punya rakyat, kita bilang surga itu akan dijok surga kalau diajak dia. Enggak mau dengar dia surga. Atau kita cerita salat berjamaah, apa ini dengan salat berjamaah dia? Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, fal inzaru anfa'u lahu. Itu inzar menakut-nakuti orang berbuat maksiat itu lebih baik, dakwah yang terbaik bagi mereka. Jangan ceramah tentang fadilah. Ini ada kumpulkan koruptor ini untuk ceramah fadilah salat berjamaah. Hai dengar, hai demo oleh orang. Kita takut-takuti dengan apa?
itu yang kalian dapatkan itu apakah enggak ini, enggak apa namanya, kalian ambil yang haram, kalian kasih itu anak kalian. Ya ada cerita, kamu melawan masuk ke dalam kepalanya. Nanti ketika kalian mau masuk ke dalam surga, apa namanya, kalau kalian berbuat maksiat, itu maksiat itu akan menarik kalian masuk ke dalam neraka dan menjauhkan kalian dari surga. Jadi jangan melawan. Jadi kita takut. Kalau orang itu bakhil, maka hartanya nanti akan menggosok ini dia, akan masuk ke dalam kepalanya. Jadi jangan orang yang sudah pergi Jumat tak kena. Ini sudah pergi Jumat tak kena. Ini tidak bagus, ini tidak baik, itu tidak sah. Tengok hanya jalin. Besok nak pergi lagi dia mengatakan apakah? Dajak Jumat itu nak. Itu orang yang tidak pergi Jumat hanya kena. Maka besok nak pergi lagi hanya aja. Katanya apakah hanya dajak Jumat? Dajak Jumat itu nak. Hanya dajak lebih baik hanya dajak. Maka dia enggak pernah pergi Jumat lagi. Ya, pokok menyuruh dajak itu nak. Maka kita rubah sekarang pola dakwahnya. Orang berbuat maksiat itu dengan inzar. Orang yang patuh dan taat kepada Allah itu dengan motivasi atau fadail. Ya. Tentang fadilah. Supaya apa? Motivasi dia beribadah. Fadilah salat berjamaah tadi begini. Kalau saya kau salat sunat qabliyah begini. Dia akan termotivasi terus untuk beribadah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tadi. Ayat ini itu walaupun cerita sejarah, di mana bukti sejarah itu kalimat madhi, ya waqalu itu madhi itu artinya past tense. Tetapi ini bentuknya apa? Jumlah khabariyah, berita untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepada beliau. Jadi artinya apa? Ini merupakan pelajaran bagi kita untuk tidak mengklaim kalau kita masuk dalam surga. Belum tentu. Ya, nanti ada di dalam kitab-kitab tasawuf itu Syekh Bal'am itu kalau kita lihat rumahnya kehebatannya. Beliau itu di dalam kitab tasawuf itu diungkapkan begini. Bahkan di dalam kitab Sirajul Talibin, beliau diberikan kelebihan oleh Allah. Itu bisa berjalan di atas angin. Ya, di mehoho. Kemudian pengikutnya pun banyak sekali. Ibadahnya luar biasa. Tetapi meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita jangan mengklaim dulu, saya mau di surga, lain neraka dulu. Ibu alur lain, lo surga, lain maklum neraka dulu. Yang kamu surga kelompok kamu, hana kelompok kamu. Rupanya betul-betul mau neraka. Jadi jangan mengklaim ya, jangan pernah mengklaim. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya uniknya Al-Qur'an itu, setiap ada problem langsung direspon. Ketika Rasulullah SAW itu dibuli oleh As bin Wa'il. Apa kata As bin Wa'il? Rasulullah dibuli di depan orang ramai. Apa kata As bin Wa'il? Inna syani'aka huwal abtar. Wahai penduduk Mekah, ini Muhammad ini pembawa sial dia ini. Dia pembawa sial. Dia tidak beruntung gara-gara kita ini rusak seperti ini. Dibuli-buli terus Pak di Masjidil Haram. Rupanya langsung turun ayat Al-Qur'an. Inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, yang apa namanya, yang mencaci maki kamu itu, membuli kamu itu, dia yang tidak benar sebenarnya, dia yang kurang beruntung itu. Akhirnya As bin Wa'il setiap ada problem turun lagi ayat. Dalam Al-Quran setiap ada masalah, jadi sebenarnya benar tak pernyataan Yahudi dan Nasrani, langsung dijawab oleh Allah. Ya. Ini sama seperti perkataan As bin Wa'il ketika ditagih gaji oleh pegawainya. Jadi pegawainya itu adalah Ahlu Badar. Ahlu Badar itu apa? Pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW, termasuk 313 orang itu. Rupanya dia kerja sama As bin Wa'il. As bin Wa'il itu yang apa namanya, pembangkang. Dia itu kufur kepada Nabi, kufur kepada kitab, kufur kepada Allah. Ketika itu datang ini Ahlu Badar ini, saya mau menagih gaji saya. Oh enggak, gaji kamu tidak akan saya kasih sebelum kamu tinggalkan Muhammad itu. Dijawab oleh Ahlu Badar tadi, saya sampai mati pun tidak akan meninggalkan Muhammad. Bahkan sampai dibangkitkan di padang mahsyar nanti saya tetap bersama Muhammad. Apa dikatakan As bin Wa'il? Oh, cici kata Muhammad. Nanti ambil gaji di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu gaji. Dan dia yakin betul harta dia itu akan dia bawa ke sana nanti. Rupanya langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya As bin Wa'il, hartamu dan kamu akan aku masukkan ke neraka semuanya. Anak pun dia pengahnya. Kan takut As bin Wa'il. Artinya setiap ada problem ada ini.
Sekarang kita sudah lengkap semua, tidak perlu tunggu ada problem, tidak perlu lagi. Semua lengkap dalam Al-Quran. Setiap ada tragedi sesuatu ada jawabannya. Ada persoalan ada jawabannya. Kita susah, ada jawabannya dalam Al-Quran. Ini ketika kita susah cari jawaban dari mana-mana. Oh menyak, saya mau pergi ke Amerika dulu. Di situ ada jawabannya untuk menenangkan jiwa. Tenang jiwa lagi deh. Ketenangan jiwa itu tidak ada lain kata Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Di dalam kajian tafsir itu ala itu hamzah yang ketemu lam itu maknanya tahqiq namanya. Tahqiq itu apa? Tidak ada cara lain menenangkan jiwa ini kecuali apa? Dengan berzikir kepada Allah, dengan teringat kepada Allah. Dan berdoa tahajud, ingat ke Allah nih. Dan sembahyang witirnya ingat ke Allah. Dan berdoa kepada Allah itu teringat kepada Allah. Cara inilah untuk bisa menenangkan jiwa. Atau kita berdoa bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada cara lain. Atau kita patuh kepada perintah Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketenangan jiwa. Maka dalam Al-Quran ini kalau kita pahami, ini semua dialog interaktif ini dalam Al-Quran. Semua dialog interaktif. Dari awal ayat sampai akhir ayat semua dialog interaktif. Wahai hambaku, kamu susahkan kata Allah, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Cuma kita saja yang tidak paham. Kita saja biasa saja kita baca Al-Quran. Bahkan dengar ayat Al-Quran dengar. Jadi artinya apa? Karena tidak paham. Kalau kita paham, begitu nikmatnya Al-Quran ini. Seperti seorang anak dulu di depan orang tuanya menceritakan sesuatu kepada anaknya. Nah, jangan begini nak ya, nanti kamu akan begini. Contoh orang-orang dulu nak dia nikmati. Walaupun 1 jam 2 jam. Tapi kalau orang yang tidak paham, alah ya dengar benci bahaya. Yang pertama bahasa tidak jelas dan lain sebagainya. Dan kita tidak paham apa yang dia ngomong, akhirnya tidak nikmat. Makanya kalau kita tahu isinya, kita nikmat dalam baca Quran. Jadi hanya tem, kita baca ribun, 2 kun, lehun, hanya tem. Bahkan sampai 1 juz, bahkan 2 juz hanya tem. Kenapa? Ceritanya terus bersambung. Ini namanya di dalam kajian tafsir namanya munasabah. Munasabah itu apa? Ceritanya berlanjut. Maka seorang yang memahami Al-Quran, ketika dia berhenti pada ayat ini, besok dia bertanya lagi sambungannya bagaimana? Ya, Pak. Akhirnya besok dia baca lagi karena penasaran. Lanjut dong, Pak. Tenang dengan jiwa. Jadi bukan ketenangan jiwa itu dengan harta. Tidak pernah tenang jiwa dengan apa namanya. Ketenangan itu bukan dengan harta. Kalau ketenangan dengan harta, mungkin orang yang paling tenang hidup di dunia ini, yang paling bahagia itu Michael Jackson, ya, Pak. Tapi kita suka meninggal. Dia walaupun harta banyak, pulau pribadi ada, pesawat pribadi ada, semua ada. Pulau pribadi, rumah lagi istana, tapi tidak bisa tidur ya, Pak. Ketenangan jiwa dia tergoncang. Hartanya banyak, Pak. Jadi maka tidak ada cara lain kecuali berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab di sini oleh Allah, tilka amaniyuhum. Nah, coba dibaca. Demikian itu hanya angan-angan. Demikian itu hanya angan-angan. Kita mengambil sekarang tafsir Al-Baghawi karena di sini tidak ada disebutkan. Ya, di sini tidak disebutkan. Dalam tafsir Baitawi tidak disebutkan. Kita mengambil tafsir Al-Baghawi. Mana tadi ayatnya? Tilka amaniyu. Apa kata Imam Baghawi? Itu syahwatuhu al-batilah. Syahwat mereka saja itu al-batilah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melayani kalau ada yang mengatakan baiknya. Lu muni surga lu lain kan, melayani ulungnya. Anak jauh beda dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan layani. Jangan kita merasa aduh penghuni neraka lu ini. Jangan ini. Ini kalau kita lihat dari tafsir Baghawi, beliau mengatakan syahwatuhu tilka syahwatuhum al-batilah. Itu hanya syahwatnya saja itu. Ya, syahwatnya saja. Sudah. Sekarang kita ambil tafsir yang kedua. Tilka amaniyu. Itu kalau kata Imam Sya'rawi, matami'ul humqi. Limadha li'anna lam tatahaqqaq, kata Imam Sya'rawi. Itu hanya apa? Matami'ul humqi. Matami ini apa? Matami ini keinginan yang idiot, bodoh. Keinginan bodoh. Nah, itu namanya ini, keinginan bodoh. Kita hubungkan pendapat Imam Sya'rawi dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Orang yang pintar itu yatamanna dia ini menginginkan untuk masuk ke dalam surga, dan dia berbuat sesuatu hal yang bisa membuat dia masuk dalam surga. Itu orang cerdas namanya.
Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga-Mu ya Allah. Besok dia berbuat kebaikan. Itulah orang cerdas namanya. Artinya kalau dalam bahasa kita begini, saya mau kerja di perusahaan itu. Supaya diterima, kita lihat apa syarat-syarat. Kita berbuat sesuatu supaya diterima oleh perusahaan itu. Ini namanya apa kata Rasulullah SAW? Orang cerdas. Dan orang bodoh itu kata Rasulullah, wal hukum itu sudah di atas bodoh, idiot ya, burung idiot. Makanya idiot itu identik dengan keledai. Jadi dimanapun orang Arab, orang Barat, kalau sudah gambar keledai, nyanya kagembu deh, nya dijipul keledai. Ini juga dalam Al-Quran juga disebutkan. Famathaluhum kamathalil himar. Itu kalau ada orang keledai, itu dia bawa di atasnya kitab Taurat, kitab Injil, keledai. Begitulah orang-orang yang selalu membawa Al-Quran. Dia bawa Taurat, bawa hadis, tapi tidak tahu isinya apa. Itu lagi keledai kata Allah. Jadi dia bawa Taurat, lumna Quran, nyuhukum bina, tapi apa ada di buah? Itu seperti keledai. Makanya kata Imam Sya'rawi, ini namanya maqamul humqi. Jadi dia tamak kepada suatu tapi idiotnya. Makanya Rasulullah mengatakan, orang idiot itu wal ahmak kata Rasulullah. Dia kepingin masuk dalam surga, tapi perbuatannya perbuatan yang membuatnya masuk ke neraka. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Jika itu berjuang dengan itu berjuang dengan dia berbuat maksiat, dia berbuat yang dilarang oleh Allah, dia menzalimi orang lain, itu orang idiot namanya. Itu seperti keledai. Dia mengharapkan masuk surga, cuma berbuat sesuatu hal yang membuat dia jauh dari surga dan dimasukkan ke neraka. Itu orang idiot. Jadi makanya Imam Sya'rawi mengatakan maqamul humqi. Ya, kita tutup ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, coba baca. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Ya. Nyum panjang, lagi kita baca sari tilawah ya. Sehingga kita itu kadang-kadang enggak paham apa ini. Ini namanya uslub khitabi namanya. Uslub khitabi ini Rasulullah Allah mengatakan kepada Muhammad, coba tanya sama mereka dulu. Ada enggak dalil kalau mereka itu masuk dalam surga? Coba tanya sama mereka. Coba tanya dalil dalam Taurat, dalil dalam Injil, dalil di dalam Suhuf Ibrahim dan lain sebagainya. Dan ini coba tanya, ada enggak dalil kalau mereka itu bisa masuk dalam surga? Ada enggak? Ya. Tidak pernah Allah mengatakan Yahudi masuk surga, tidak pernah. Nasrani masuk surga, tidak pernah. Karena apa? Yahudi dan Nasrani itu sebuah makna konotasi negatif. Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi makanya Yahudi dan Nasrani itu sebuah konotasi negatif. Walaupun ada di dalam Nasrani itu ada berapa 4 atau 5 kelompok. Ada Nasrani itu yang pertama mereka yakin kalau Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang kedua kalau Nabi Isa itu mereka yakin Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kemudian anak Tuhan sebagai Tuhan lagi ya, parahnya. Yang ketiga, berarti 3 kelompok Yahudi yang lebih. Yang ketiga apa? Mereka yakin Nabi Isa itu Abdullah, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sedikit, itu sedikit. Kalau dibandingkan dengan yang mengakui dia anak Tuhan dan mengakui dia sebagai Tuhan. Makanya Yahudi dan Nasrani itu konotasi negatif. Jangan kita pikir itu sama dengan Bani Israel. Tidak, mereka betul keturunan Bani Israel. Tapi mereka itu sudah diklaim buat kelompok sendiri. Nyo Yahudi itu pembangkang, nyo Nasrani itu. Qul hatu burhanakum. Hatu itu maknanya begini. Tolong bawa fisiknya. Ya, fisiknya coba bawa. Kalau betul kamu ada sekolah di sana, fisiknya mana buktinya? Ada bukti. Oh, ngandung. Boleh. Fisiknya mana? Oh, ini buktinya. Oh, enggak boleh, harus yang ini. Itu bukti fisik namanya. Oh, tanya kepada kepala sekolah, saya pernah sekolah di sini. Oh, ini sertifikat saya. Ya, kasih bukti. Ini makna hatu di sini. Jadi hatu di sini bukan berarti ngomong saja. Hatu ini maknanya apa? Itu berasa hati. Maknanya apa? Tolong kasih nampak bukti fisiknya. Kasih nampak dulu. Ya. Setelah nampak baru kami percaya kata Allah. Tolong nampakkan kitab Taurat yang menunjukkan kalian masuk surga. Coba nampakkan. Kasih tahu mereka Muhammad, buka di depan kamu. Nggak ada yang masuk surga Yahudi dan Nasrani, nggak ada. Kemudian apa? Burhan itu apa? Burhan itu bukti fisik dari. Ya, jadi Allah minta bukti fisik.
Jadi bukan cerita-cerita, tidak. Saya dulu nggak ada cerita-cerita saya dulu. Oh begini Allah membahagiakan Yahudi, nada itu. Bukti fisiknya nampak kan? Kalau seandainya orang beriman, beramal saleh, patuh dan taat, itu akan masuk dalam surga. Mana bukti fisik? Kita buka saja Quran. Ini bukti fisiknya. Allah sendiri mengatakan orang beriman, orang beramal saleh akan masuk ke dalam surga. Ada bukti fisiknya. Allah ketika kita meninggal dunia nantinya, Allah memanggil kita dan para malaikat, bukan ahli ibadah dipanggil, tidak. Wahai ahli ibadah, wahai ahli tahajud, wahai ahli Quran, wahai ahli sedekah, hana gehe oleh Allah. Yang dipanggil apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dengan salatnya dia tenang jiwanya, dengan tahajud dia tenang jiwanya, dengan baca Quran dia tenang jiwanya. Karena ada orang yang tahajud, jiwanya makin tidak tenang. Ada orang yang bersedekah, jiwanya masih tidak tenang juga. Kenapa? Karena sedekahnya itu tidak bisa membentuk karakternya. Kenapa? Mungkin ada hal lain. Dia bersedekah mungkin bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dia tidak bisa membentuk karakter dia. Kenapa? Salah dia sendiri. Dia tidak khusyuk dalam ibadah salatnya. Jadi jangan kita salahkan. Anak betul itu mayangnya. Ya, anak betul itu mayang. Kita pergi ke ke montir, perbaiki mobil. Montir salah, ada motor katanya salah motor ke Tuhan. Dapat salah montir. Montir kaget kan punya nyumpa hana mungkin le Pak aja motor kalau ganyo karela hana motor Pak hana drone haji murah. Motor dia tegurlah wablah ya. Aja Pak montir dapat salah montir. Sehingga ketika mobil nanti rusak dengan jalan jauh montirnya hana perbaiki. Mana betul motor hana betul. Motor kaca mudah ya Pak. Ketika kita salah masih mencuri juga, temayang hana betul. Kan temayang hana betul, kita juga hana betul. Ya, kita itu tidak tahu hakikat salat itu apa sebenarnya. Ya, jadi makanya apa? Qul hatu burhanakum. Buktinya apa? Coba nampakkan kata Allah. Oh, ini ada bukti dalam Al-Qur'an. Ya, kan ada bukti. Orang yang begini akan begini. Nanti kalau ditanya, orang yang bersedekah itu akan tenang jiwanya. Mana buktinya? Tunjukkan saja di Al-Qur'an. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang bersedekah, orang yang patuh dan taat kepada Allah, orang yang yakin ketika berdoa itu, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan dia kenikmatan dunia akhirat, aku berikan ketenangan jiwa, aku berikan. Itu nikmat paling tinggi. Bukan banyak harta nikmat paling tinggi, nikmat ketenangan jiwa. Kalau jiwa sudah tenang, nyangka kita nyemudung sama, nyangka kita nyemudung. Ya. Kalau jiwa sudah tenang. Tapi kalau semua kita ada fasilitas ada, jiwa belum tenang lagi. Berarti itu ada masalah. Jadi ada masalah. Jadi bukan harta itu tidak bisa membawa ketenangan jiwa. Artinya apa? Kalau ada orang yang harta makin bertambah, jiwanya makin tenang. Jiwanya makin tenang. Berarti apa? Harta dia itu bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Itulah dia bersedekah, dia berbuat sesuatu dengan hartanya, sehingga apa? Membuat ketenangan jiwa bagi dirinya. Mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Allah minta dalil itu, Muhammad minta dalil dari Yahudi dan Nasrani kalau mereka masuk ke dalam surga. Bahkan di dalam Taurat pun, di dalam Injil pun tidak ada itu, apalagi dalam Al-Quran. Sekarang kita ini, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Siapa benar itu? Itulah yang mereka tadi yang mengklaim tadi. Kalau mereka yang mengklaim tadi benar kalau akan masuk ke dalam surga. Nabubur. Ya, karena nabubur sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi luar dan semua sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.